Pembangunan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul kini menjadi sorotan utama masyarakat, khususnya yang berada di kawasan tebing Banyunibo dan kawasan Sambirejo, Prambanan, Sleman. Proyek strategis ini dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan konektivitas antar kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, sekaligus mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Hingga awal Juni 2025, progres pembangunan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul terus mengalami peningkatan. Jalur di kawasan tebing Banyunibo sudah dilakukan proses penghamparan material dan akan segera dilakukan proses pengaspalan. Sementara di wilayah Sambirejo, pembangunan underpass yang akan menjadi jalur tembus kendaraan tanpa harus memotong jalur utama di atasnya sudah dilakukan pengecoran dan pemasangan pagar. Penasaran seperti apa penampakan terbarunya? Yuk tonton video ini sampai selesai, dan yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Ora oba, ora mama. Halo, assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Kakak TV. Di kesempatan kali ini saya sudah berada di Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ya, proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul, tepatnya di area tebing Banyunibo. Nah, nampak dari kejauhan ini di area tebing Banyunibo ini sudah mulai dihamparkan untuk materialnya ya sedulur ya. Nanti kita akan lihat juga kondisi yang ada di wilayah Sambirejo, Prambanan, Sleman yang ada di atas ya sedulur ya. Nah, untuk saat ini kondisi yang ada di tebing Banyunibo ini sudah nampak akan dilakukan proses pengaspalan ya, mengingat ini sudah mulai dihamparkan untuk materialnya di area ini sedulur. Wah, mantap sekali ya ini progresnya. Nah, ini sudah mulai landai ya. Kalau kemarin agak sedikit terjal, ini sudah landai. Ini box drainasenya atau saluran drainasenya juga sudah terpasang. Nah, tepat di atas sana itu sedang dilakukan pemadatan material. Kemungkinan akan segera dilakukan proses pengaspalan. Mantap sekali ini sedulur. Nah, itu ya terlihat ya, satu alat berat slender itu. Nah, ini sedulur, ini sedang memadatkan material yang nantinya akan segera dilakukan proses pengaspalan di area tebing Banyunibo. Nanti kita lihat yang di bagian atas ya sedulur ya, tepatnya di wilayah Sambirejo, Prambanan, Sleman ya. Jadi seperti ini kondisi terkini Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul di wilayah Bokoharjo, tepatnya di tebing Banyunibo. Nah, jalur ini nantinya akan tersambung dengan jalan tol Jogja Solo melalui exit tol Bokoharjo yang ada di sana. Nah, ini lurusnya nanti tembus di Jalan Prambanan Piungan, dan depannya tepat nanti calon exit tol Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Ini nantinya kalau sudah tersambung, ini akan mengarah ke Gayam Harjo. Gayam Harjo itu perbatasan antara Sleman dengan Gunung Kidul ya sedulur ya. Nah, nanti sambungannya, tembusannya ada di sana. Tapi untuk saat ini masih belum tersambung ya sedulur ya, karena masih dalam proses pengeperasan atau pembukaan lahan di area Gunung Sari, tepatnya di bawah Candi Ijo. Nah, ini alat berat stumnya ya, sedang memadatkan ini sedulur. Tebingnya sudah terbelah sangat lebar sekali ya. Oke, nanti kita coba geser ya ke bagian atas sana sedulur.
Inilah kondisi terkini proyek jalan baru yang menghubungkan Sleman dan Gunung Kidul kini memasuki tahap krusial. Di kawasan tebing Banyunibo, tepatnya wilayah Mboko Harjo, alat berat telah dikerahkan untuk meratakan material agregat sebagai dasar pengaspalan. Lintasan baru ini melaju melewati area pedesaan dan hamparan perbukitan, serta tak jauh dari berbagai objek wisata ikonik seperti tebing Breksi, Candi Banyunibo, hingga kompleks Keraton Ratu Boko. Rute ini juga melewati 4 kelurahan, yaitu Mboko Harjo, Sambirejo, Parangan, dan Gayam Harjo. Di beberapa titik, jalur melintasi perbukitan yang sebelumnya harus dibelah menunjukkan tantangan teknis yang tidak kecil. Selain membuka jalur Sleman Gunung Kidul, pembangunan ini dirancang untuk terintegrasi langsung dengan tol Jogja Solo melalui Gerbang Kalasan dan Simpang Susun Purwomartani. Jika rampung, rute ini akan memangkas waktu tempuh warga dan wisatawan dari kawasan utara menuju pantai-pantai selatan dengan lebih efisien. Sebagai tambahan informasi, proyek ini dikebut dari 2 arah oleh 2 kontraktor berbeda. Jalur dari arah Gayam Harjo menggunakan dana keistimewaan atau danais, sementara jalur dari arah Mboko Harjo menggunakan dana APBN. Proses pembangunan meliputi pengerjaan jembatan, box underpass, serta sistem drainase di sepanjang jalur utama. Dari pantauan udara, terlihat progres fisik proyek sudah menandakan bahwa tahap finishing, termasuk pengaspalan akhir, akan segera dilakukan. Wah, mantap sekali ya, sedulur. Nah, jadi jalur ini nanti akan terkoneksi dengan jalan tol Jogja Solo melalui eksit tol Mboko Harjo Prambanan Sleman. Oke sedulur, ini saya sudah berada di kawasan jalur tebing Breksi ya. Ini di semua titik mulai dikebut untuk proses pengerjaannya. Bahkan di area jembatan penghubung jalan tebing Breksi juga sudah dilakukan pengecoran dan terlihat sudah dipasang pagar pengaman ya. Wah, mantap sekali ini sedulur. Nah, pemandangannya dari sini bagus sekali sedulur, itu nampak Gunung Merapi ya. Dan inilah sedulur kondisi terkini yang berada di kawasan Sambirejo Prambanan Sleman. Perjalanan pembangunan ini juga melewati sejumlah destinasi wisata populer seperti tebing Breksi, Padukuhan Gunung Sari, Sambirejo, dan Candi Ijo yang dikenal sebagai candi dengan posisi tertinggi di Yogyakarta. Akses jalan ini kedepannya akan menjadi jalur utama untuk wisatawan yang hendak menikmati keindahan situs-situs tersebut. Salah satu komponen penting dalam proyek ini adalah jembatan penghubung tebing Breksi yang akan menjadi jalur tembus kendaraan tanpa harus memotong jalur utama di atasnya. Dari pantauan udara, terlihat pengecoran sudah rampung dilakukan, serta pemasangan pagar pengaman jembatan juga sudah terpasang. Selain itu, jalur yang dari kawasan wisata tebing Breksi, tepatnya yang mengarah ke jembatan, ini juga sudah dilakukan proses pengerukan. Nah, untuk sementara, jika sedulur KKTV menuju ke kawasan wisata tebing Breksi dan Candi Ijo, dialihkan ke jalur yang sebelah kanan ya. Jadi kalau dari arah Jogja, itu yang sebelah kiri. Nah, nampak ini jalur yang mengarah ke kawasan tebing Banyunibo dan nanti akan terhubung atau terkoneksi dengan jalan tol Jogja Solo. Mantap sekali ya sedulur.
Keberadaan alat berat di lokasi menunjukkan bahwa proyek ini terus berjalan secara bertahap dan serius. Setelah bagian selatan rampung, pekerjaan akan dilanjutkan ke sisi utara agar terowongan underpass tembus sepenuhnya dan bisa difungsikan dengan aman. Dengan selesainya proyek ini, akses antara Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul akan menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan efisien. Jalan ini tidak hanya akan meningkatkan mobilitas warga, tetapi juga mendongkrak potensi pariwisata dan distribusi barang dari dan menuju kawasan Pegunungan Selatan DIY. Selain itu, kemungkinannya adanya percabangan jalur menjadikan jalan ini sebagai akses strategis menuju beberapa titik penting seperti ke arah tebing Breksi dan juga kota Yogyakarta. Pembangunan infrastruktur jalan tembus Sleman Gunung Kidul ini diharapkan tetap sejalan dengan pelestarian lingkungan dan keindahan alam sekitar. Oke sedulur, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Serta buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga, nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora obah, ora mama.